Saudara, hari-hari ini kita sedang menghadapi satu situasi. Kalau saudara melihat apa yang terjadi, bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sadar atau tidak, kita sedang melihat sebuah kegoncangan. Sadar atau tidak, kita sedang melihat sebuah situasi. Percaya atau tidak, bahwa akhir zaman memang sedang terjadi. Firman Tuhan berkata bahwa apabila kamu mendengar deru perang, apabila kamu mendengar gejolak bangsa-bangsa, maka tanda hari Tuhan sudah dekat. Indonesia tidak sedang perang. Negara kita adalah negara yang aman. Katakan, negara saya aman. Katakan, kota saya aman. Amin, saudara. Tapi ada satu hal yang harus kita lihat. Bahwa ternyata si jahat dalam rencananya mulai menggoncang dunia ini. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus betul-betul memahami apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa sebenarnya yang menjadi perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Mari kita baca dulu Roma pasal 8 ayat 1, 2, dan 11. Sebenarnya kita akan baca ayat 1 sampai 11. Tapi kita akan baca 3 ayat saja. Ayat 1 saya akan baca, ayat 2 saudara baca, dan ayat yang ke-11 kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 1, 2, dan 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua. Nah, ayat 11 kita akan baca sama-sama, saudara. Ayat 11 mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Katakan amin. Saudara, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, maka ayat yang pertama berkata tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika firman Tuhan berkata tidak ada penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus Yesus, itu bukan berarti menjadi sebuah legitimasi buat saudara untuk berbuat dosa. Bukan. Banyak orang yang berpikir begini, saudara. Karena sudah nggak dihukum lagi di dalam Yesus, maka kita bebas berbuat dosa. Itu pemahaman yang salah. Kalau orang yang masih ingin bebas hidup di dalam dosa, berarti dia belum hidup di dalam kemerdekaan. Katakan sama-sama, saya sudah dimerdekakan. Katakan sama-sama, saya orang merdeka. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa saudara orang merdeka? Ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda berapa lama, saudara? Wah, sejarahnya kurang bagus ini kelihatannya. Dijajah oleh Belanda berapa? 350 tahun. Saudara bayangkan, dijajah negara kita, bangsa kita 350 tahun. Indonesia merdeka tahun ini berapa tahun? 80 tahun. Masih kalah jauh, saudara. Karena itu di Manado, saya orang Manado, asli dari Manado. Itu banyak nenek-nenek saya itu pintar bahasa Belanda. Ngomong bahasa Belanda jago. Ada sekolah-sekolah Belanda. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Kenapa? Karena Belanda itu lama. Bahkan ada kampung Belanda, ada kubur Belanda. Bayangkan. Saya yakin di kampung Pester juga pasti banyak di Ambon. Di tempatnya Pester Verona pasti banyak.
Karena itu saudara, ketika Indonesia merdeka, Indonesia kemudian menetapkan satu hukum, yaitu konstitusi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar dan ideologinya adalah apa? Pancasila. Pak, Bapak ini lagi ngajar PMP atau apa? Bukan, saya mau supaya saudara paham. Jadi semua yang ada sebagai warga negara Indonesia tunduk di bawah konstitusi bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kalau saudara ingin merubah undang-undangnya, saudara harus keluar dari Indonesia. Saudara mau pakai hukum yang lain, saudara harus keluar dari Indonesia. Selama saudara orang Indonesia, saudara takluk di bawah konstitusi 1945 Undang-Undang Dasar dan ideologi Pancasila. Sampai di sini bilang amin dulu. Nah sekarang saudara, mari kita lihat ayat 2 dari bacaan kita tadi. Ayat 2. Kita baca sama-sama. Ini saya pakai terjemahan baru edisi yang kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus dari hukum dosa dan apa? Hukum maut. Jadi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka memilih konstitusinya adalah hukum maut. Ideologi adalah hukum dosa. Sehingga semua keturunan Adam itu tunduk di bawah hukum dosa dan hukum maut. Sampai di sini paham? Ketika saudara percaya kepada Yesus, Yesus kemudian menarik saudara, mengeluarkan saudara dari kekuatan hukum dosa dan hukum maut, dibawa kepada hukum yang baru, yaitu hukum roh dan hukum kasih karunia. Jadi saudara nggak hidup lagi di bawah naungan hukum dosa dan hukum maut. Sekarang kita ada di bawah naungan hukum roh dan hukum kasih karunia Tuhan. Bilang amin. Ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, dia takluk di bawah hukum Belanda. Karena itu Indonesia disebut sebagai Hindia Belanda. Betul saudara? Sebelum tahun 1945 Indonesia statusnya Hindia Belanda. Tapi ketika Indonesia merdeka, maka Indonesia keluar dari hukum Belanda, masuk kepada hukum negara Republik Indonesia, konstitusinya 45 Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Bilang amin. Ketika orang percaya diselamatkan oleh Yesus, dia ditarik kepada hukum yang baru, yaitu hukum roh dan hukum kasih karunia. Jadi hukum yang lama, yaitu hukum dosa, hukum maut, gak berkuasa lagi dalam hidup anak-anak yang percaya kepada Yesus. Dalam hidup umat yang percaya kepada Yesus. Kita ada di bawah aturan baru, di bawah hukum baru, yaitu hukum roh dan kasih karunia Tuhan. Karena itu Tuhan katakan bahwa engkau yang ada di dalam Yesus tidak lagi ada di bawah naungan hukum maut itu. Saudara paham kenapa saudara tidak lagi berhak dihukum berdasarkan hukum kematian, berdasarkan hukum maut, berdasarkan hukum neraka. Saudara paham? Karena saudara bukan lagi bagian dari hukum maut, hukum neraka, hukum dosa. Saudara sudah menjadi orang merdeka dengan hukum yang baru, hukum kasih karunia Tuhan, hukum Roh Kudus. Katakan amin. Hukum roh itu apa? Mari kita lihat dulu. Saudara, saya keluar dari slide saya. Saya sebenarnya kepengen ngikutin slide saya. Tapi dari tadi saya di situ, Tuhan membawa satu hal. Begini saudara. Kalau saudara baca Kejadian 1 ayat 12. Kejadian 1 ayat 2. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saudara harus paham. Apa yang Tuhan ciptakan baik dan sempurna. Bilang amin. Apa yang Tuhan ciptakan baik dan sempurna. Katakan amin. Katakan anak saya yang Tuhan ciptakan baik dan sempurna. Bilang amin.
Ada anak-anak saudara di samping saudara? Tolong tumpang tangan di atas kepala dia dan bilang, engkau baik dan sempurna. Amin saudara. Saudara harus yakin dan percaya itu dulu. Tapi ayat yang kedua dikatakan, tolong baca Kejadian 1 ayat 2. Stop. Masakan Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi yang sempurna. Ayat yang kedua itu tiba-tiba muncul, bumi belum berbentuk. Apa yang Tuhan ciptakan pasti punya bentuk. Tapi kenapa ayat yang kedua menyatakan bumi belum berbentuk? Bahasa Ibraninya hayeta tohu wabohu. Ini hukum kegelapan. Bahwa di dalam ciptaan Tuhan yang sempurna selalu ada hayeta. Hayeta itu adalah penyusup. Hayeta itu adalah pembuat chaos. Jadi saudara, ketika saudara melihat sebuah situasi di mana di situ chaos sedang berkuasa, di situ pasti ada kegelapan. Saya ulang lagi. Ketika ada chaos, di situ pasti ada kuasa kegelapan. Karena karakteristik kuasa kegelapan adalah mengambil sukacita, mengambil kebahagiaan, mengambil rasa aman. Saudara, demo itu silakan biasa. Tapi kalau demo mulai bakar-bakar tempat usaha orang, itu namanya maling. Demo mulai menjara toko-toko orang, mulai menjara mall, itu maling. Jadi saudara jangan kemudian katakan menyatakan kebenaran. Demo yang benar menyatakan kebenaran. Tapi demo yang menjara usaha orang itu maling. Gak usah takut ngomong begitu. Supaya saudara harus yakin, saudara harus tahu. Dulu saya sedang ikut demo saudara. Karena itu mungkin teman-teman yang trauma dengan kerusuhan 98 gak hadir di tempat ini. Karena takut. Betul? Betul saudara, banyak yang takut. Teman-teman kantor saya ngomong, wah serem banget. Jadi trauma. Ingat toko kami dulu dibakar. Luka lama itu mulai keluar lagi saudara. Mungkin saudara yang sudah mulai pulih sekarang mulai ketakutan. Tapi ingat, ketika roh kegelapan itu berkuasa, firman Tuhan berkata, Werua Elohim Merah Kefet. Inilah hukum roh. Di dalam kegelapan itu, di dalam chaos itu, selalu ada perlindungan Tuhan oleh kuasa roh. Roh itu bagus sekali kata-katanya. Werua Elohim Merah Kefet Alpeneteho. Dan roh Elohim, Werua Elohim Merah Kefet. Jadi dia menaungi Hamayim. Seperti air saudara. Seperti benih. Jadi di tengah kegelapan yang menguasai, ada roh Tuhan yang melindungi. Melindungi siapa? Melindungi benih-benih milik Tuhan. Dan benih-benih milik Tuhan itu adalah saudara dan saya. Yang Tuhan bedakan, yang Tuhan pisahkan, tidak ada di bawah tatapan dan percikan wajah dari kegelapan itu. Tapi saudara dinaungi, dilindungi oleh roh Tuhan. Dan roh Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Itu hukum roh.
Jadi dari awal hukumnya memang begitu. Ketika ada chaos, saudara yang hidup di bawah hukum roh harus yakin bahwa saudara ada proteksi dari perlindungan hukum roh itu. Siapa di sini yang takluk di bawah hukum kasih karunia Kristus? Tolong angkat tangan. Angkat tangan saudara. Kalau kita takluk di bawah hukum kasih karunia Kristus, maka saudara dan saya dilindungi oleh Kristus. Tuhan tanggung jawab atas hidupmu. Tuhan tanggung jawab atas bisnismu. Tuhan tanggung jawab atas semua usahamu. Amin saudara. Saudara gak mungkin jaga tokomu setiap hari. Betul saudara? Gak mungkin saudara tungguin tokomu. Malah mungkin saudara sudah lari duluan. Ada teman saya langsung bilang begini, Mon, kalau ke Manado aman gak? Saya bilang ke Manado pasti aman. Tapi yang lebih aman lagi, kalau kamu lari sama Tuhan. Amin saudara. Betul saudara? Oleh karena itu sebagai orang percaya, perlindungan dari kuasa-kuasa kegelapan cuma satu. Hukum roh, hukum kasih karunia. Gak ada yang lain saudara. Saudara harus yakin dan percaya bahwa malaikat yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada polisi dan tentara yang berjaga di depan jalan. Nah sekarang saya mau bilang bagaimana kemudian hukum roh itu menyertai kita. Mari kita lihat saudara. Kita lihat dulu ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga kita baca sama-sama. Ayat yang ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Yang saya ingin sampaikan begini. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh ketidakberdayaan dagingmu, ketidakmampuanmu, ketidakbisaanmu, keterbatasanmu, ingat baik bahwa Tuhan selalu intervensi. Ketika engkau tidak berdaya, ketika dagingmu tidak mampu untuk mencapai kemenangan, Tuhan intervensi. Selalu ada intervensi Tuhan dalam hidup kita. Katakan selalu ada intervensi Tuhan dalam hidup saya. Karena itu ketika engkau mulai tidak mampu menjaga tempat usahamu, tidak mampu mengendalikan bisnismu, tidak mampu untuk menyembuhkan sakitmu, angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, intervensi semua kelemahan tubuh saya. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, intervensi semua kelemahan tubuh saya. Karena ketika ada intervensi dari Tuhan, maka di situ ada mujizat. Di situ ada kuasa. Di situ ada kesembuhan. Yang terakhir 1 menit lagi saudara. Yang terakhir kita baca ayat 11 karena kita sangat dibatasi oleh waktu. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama. Tolong ayat yang ke-11. Ini jadi ayat penutup kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara perhatikan, hukum kasih karunia itu sederhana. Bagi orang yang ada di bawah hukum dosa, di bawah daging, limitnya adalah mati. Memangnya kita sekarang nih, yang hidup, batasannya apa saudara? Batasannya apa? Mati. Kalau saudara sudah mati, selesai. Betul? Kalau saudara mati, saudara pikir-pikir toko lagi? Ada nggak yang mati? Kemudian masih mikirin, toko saya siapa yang jaga ya? Nggak ada. Kalau saudara sudah mati, selesai. Jadi limitnya, hukum dosa, hukum maut itu mati.
Tapi Tuhan bilang, ketika engkau ada di bawah hukum roh, maka engkau diangkat melampaui limit keterbatasan tubuhmu. Jadi apa yang menjadi limit kita di dalam tubuh daging ini? Ketika engkau ada di bawah kuasa roh, engkau bergerak melampaui limit dan semua batasan-batasan. Apa yang menjadi batasan kita hari ini? Saya nggak tahu. Apakah batasanmu hari ini adalah sakit penyakitmu? Apakah batasanmu hari ini adalah diagnosa dokter? Apakah batasanmu hari ini adalah perkataan orang bahwa kankermu tidak bisa disembuhkan? Apakah batasanmu hari ini adalah hal-hal yang buruk atas hidupmu? Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, roh yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama itu akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Kalau kematian aja tidak menjadi batasan bagi roh, apalagi sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu. Apapun sakitmu, mari taruh tanganmu di tempat sakitmu. Taruh saudara. Dan mari katakan di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Saya percaya tubuh saya adalah tempat tinggal Roh Kudus. Tubuh saya bukan tempat tinggal sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya minta Roh Kudus bekerja, mengangkat dan menyembuhkan semua sakit penyakit saya, memulihkan tubuh saya sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Saya milik Tuhan Yesus dengan tubuh yang merdeka. Dalam nama Tuhan Yesus, saya disembuhkan, saya dipulihkan, saya diberkati. Terjadi dalam hidup saya semua janji Tuhan itu. Haleluya. Katakan amin.